Nah, sebagian orang itu kadang kan sinis, tanya tapi menyerang, padahal dia kosong. Nah itu yang Ya, repot kan begitu. ya itu kan sudah ya. Sudah. Ini Jadi memang izin persoalan agama. Monggo. boleh bang? Permisi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari apa namanya, dari gambarnya aja ini udah ngawur ini, di boykot Trans 7 itu maksudnya apa itu? Maksudnya tuh kayak kenapa orang pesantren disamakan dengan kayak partai dan adat Jawa di pernikahan dan guru, itu udah jelas beda. Ini yang bikin poster ini ngawur ini, nggak paham Ngawurnya apa gimana? feodalisme itu. Gini. Begini Pak. Ya Iya. kadang-kadang untuk memantik sesuatu itu kan kita harus ngawur ya. Gini, sebentar. Gini. Kalau sekiranya itu kelihatan ngawur, sampean kan sudah di atas. Monggo dinarasikan ngawurnya seperti apa. Nanti biar kita jelaskan. Oke, Jadi izin, saya nggak melarang sampean mengatakan bahwa gambar itu ngawur, itu nggak apa-apa. Saya Oke, terbuka, izin. tapi berikan alasan-alasan di atas kengawuran gambar itu. Monggo Pak. Iya, Mas izin boleh ngomong. Saya juga di sini. Boleh. Oh izin ya, Mas izin ngomong. Itu di situ ngawur. Kita ubah ngawur terlalu kasar. Itu kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena feodalisme sendiri itu adalah sebuah kasta yang apa namanya, yang dulu itu terlahir dari Eropa, dan itu tuh suatu budaya yang dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda. Nah itu tuh masih sampai sekarang itu masih terlahirlah feodalisme itu lewat mana, lewat pesantren-pesantren yang sekarang pada viral. Nah yang saya kurang setuju di situ, kenapa apa namanya, itu apa sih namanya, Oke, itu jadi sebelum ke para kiai, para mujawib, gini Pak, cukup Pak, gini Pak. Boleh nggak? Sebelum ke para mujawib, sebentar. Sebelum ke para mujawib, saya ingin tekankan dulu apakah omongan sampean ini benar atau tidak. Sebelum datangnya Eropa ke sini, itu lebih kan sampean mengatakan bahwa feodalisme itu berasal dari sana, yang dungkro ya, Iya. mencium tangan dan sebagainya, itu asalnya dari Eropa. Saya tanyakan Iya. kepada Bapak, lebih mana dulu Keraton Majapahit dengan Eropa datang ke sini, Pak? Lebih dulu Majapahit, dan lebih dulu Majapahit. Iya, di Majapahit itu ada dungkru-dungkru nggak, Pak? Ada salaman nyium-nyium tangan gitu, Pak? Iya ada dong. Ya ada. Terus datangnya dari Eropa atau dari Majapahit, Pak? Dari Majapahit itu masih itu tuh masih kasusnya Nggak, Majapahit. sampean ngakui dulu kesalahan sampean, dari Eropa atau dari Majapahit? Apanya yang dari Eropa itu feodalisme itu? Iya, sampean kan tadi mengatakan yang dungkru-dungkru itu datangnya dari Eropa. Lah sekarang Ya. setelah ini membuka fakta, ternyata di Majapahit itu lebih dulu ke sini. Coba sampean ngakui itu dari Majapahit atau dari Eropa, Pak? Astaga, ya dari Majapahit bang. Oh iya, jadi sampean salah ngomong ya? Ya maaf salah ngomong. Oh iya, teruskan Pak, monggo Pak. Oke, dan yang di sini yang gua bilang apa namanya, kurang tepat di sini itu aja kan, di situ sungkem Jawa, di sebelah kanannya ini apa namanya, orang ini yang dibahas yang kanan itu orang apa namanya, orang pesantren kan, itu yang anak kecil. Gua tanya dulu. Ya. Jangan merebak kemana-mana, Pak. Nah, ini saya jelaskan, Oke. jelaskan Pak. Ini saya jelaskan. Oke, simpel. Oke, izin saya nama. jelaskan gambar yang. Izin nanya. Oke, Izin saya nanya jelaskan satu, dari sampean nggak Pak, udah. biar Satu, sampean paham. izin ngomong satu. Oke, udah, ini nggak apa-apa. Angel untuk masa kudu ngomongin. Saya jelaskan. Yang gambar yang paling atas itu santri ya, yang gambar atas itu santri, terus yang gambar yang atas yang sebelah kiri itu di Keraton Jogja. Terus yang gambar yang bawah yang merah itu adalah partai. Jokowi. Ya, Jokowi. Terus gambar yang sebelah bawah itu adalah antrian para siswa di luar pesantren yang juga ngantri untuk cium tangan gurunya. Wes, monggo silakan. Paham ya gambarnya ya? Paham. Nah, yang dipermasalahkan itu justru gambarnya, Pak. Maksud saya itu tidak fair kalau dibandingkan secara keseluruhan. Kenapa tidak fair? Yang atas, yang paling kiri itu ketika sungkem. Ini yang bikin masalah itu di sini. Kita gak masalah. Semuanya tuh gak masalah kalau kita menghormati guru kita, oke? Kita gak masalah kan, kita menghormati guru kita. Nah, tapi ya Bang,
ketika kita menghormati guru kita, makanya kebanyakan orang yang demo itu sebenarnya ingin membela para santri. Yang demo itu, yang demo kayak mendukung Trans 7 itu mendukung para santri untuk para santri mendapatkan fasilitas yang layak dan lain-lain. Yang salah dari kita itu sebenarnya pola Gambar pikir, itu Bang. loh. Yang ngawur boleh. Ya, saya kan mau bahas gambar. Coba gambar itu yang salah di mananya? Coba. Jangan kemana-mana. Jangan Nah kemana-mana. itu Ustadz Masun kayaknya itu utusan dari Trans 7 kayaknya kok tahu sekali dengan maksud dan tujuan Trans 7. Iya, Coba, Humas. Jangan melihat. Bang Agis ini humasnya Trans 7. Enggak bang, gua cuma sebab rakyat jelata, gue cuma Ya kayak sudah. suka debat aja. Ya gini, sampean kalau mau debat, ini di bawah saya ini orang yang biasanya menyuarakan pesantren dan juga para kiai. Ini di bawah saya ini orangnya, kebetulan beliau yang lagi viral-viralnya ini. Anda begini ya. Ya, Tadi kan justru- dia nyalain oke. gambar itu. Coba terus coba. Jangan kemana-mana. Fokus gambar itu aja. Oke, boleh ngomong lagi bang. Ya. Yang gua masalahin itu beda bang. Kalau ketika seseorang ketika seseorang yang dimasalahkan itu kan yang sampai nunduk-nunduk, yang nunduk-nunduk ya kan. Yang permasalahkan sama netizen sekarang tuh yang nunduk-nunduk. Ya kan, yang sampai kayak misalnya kayak itu sampai nunduk banget gitu ya kan. Itu nunduk ini. Bang, siapa? Ini gambar yang paling kiri yang atas itu tidak hanya itu malah malah itu delosor itu bahasa Jawa ya. Delosor tuh apa Tidak hanya bang? nunduk tapi delosor ya. Paham delosor enggak sampean? Sampean orang mana? Saya orang ini bang, orang Jawa Barat. Itu delosor itu. Paham delosor? Delosor itu apa? lebih dari merunduk. Itu yang di Jogja itu. Alamak, Ayo, delosor. Pak, terus. Ya, delosor itu lebih dari merunduk. Ya. Aduh, bentar bang, saya searching dulu ke delosor dulu apa? Oh. Bersimpu. Bersimpuh. Ngesot. Ya, itu yang gambar paling yang kiri, gambar kiri atas itu ngesot. Ya. Merangkak, Pak, merangkak. Merangkak atau berangkang. Kayak hewan itu loh, pakai empat ya. Allah mau malah gak tahu itu ya. Yang ngerti Nggak tahu. Udah Bang, gak masuk itu ini. gambar itu bukan orang begitu jelaskan. cara menjelaskan gaya doggy style. Doggy style apa? Ya Allah, please bang pakai itu bang, gak tahu gua. Teruskan Bang Agis. Masalahnya itu di Coba mana? tuliskan, coba. Jadi gini ya, ketika sampean menyalahkan di pondok pesantren, ada yang merunduk-merunduk, yang dipersalahkan yang merunduk-merunduk, itu saya perlihatkan gambar yang kiri atas itu di Keraton Jogja. Itu lebih Iya. dari merunduk-merunduk ya. Itu lebih dari merunduk-merunduk. Ya itu kan itu raja apa pernikahan itu? Bukan pernikahan itu. Itu raja kan? Ya di keraton. Di suatu keraton kan? Ya, Jogja di Jogja. Waduh. Dang, yang tidak pas yang mana gambarnya? Ya itu beda dong. Itu kan raja bang. Oh ya, terus Yang kalau ini tuh raja kiai. boleh. Kalau raja boleh, kalau kiai nggak boleh begitu. Yang dipermasalahkan itu bukan sungkemannya, bang. Maksudku itu bukan Apanya? sungkeman dalam fisik, oke? Itu Yang di permasalahan itu Kang bocah kaburu, ambu kang, cek gila neser. Gimana sih? Tore Terosaki. Ada Terosaki. gua tarik. Agis.
saya. Bang masih pengen banget. Takut ditangkap mungkin. Bilangnya fisik, pola coba, pola kegumpur, pola bir. Kamu bujuk gas. Neser anak orang ini. Nah, rata-rata netizen kosong lah. Mereka itu hanya ikut-ikutan FOMO lah. Assalamualaikum Bang. Ada yang FOMO, ada yang memang di situ itu memang buzzer. Kamu bujuk agak neser ke anak orang. Asli cukup minggu ini lagi. Ambu. Kalau ini Ini aku cuman mau mengkritik ya Bang ya. Ini respect aja nih, nggak ada niatan menjelekkan atau gimana nih Bang. Ini mengkritik karena emang aku tidak menormalisasikan, bahkan mengecam hal yang terjadi di pesantren. Contohnya dalam pembangunan. Karena saya nih Bang, nggak usah santri-santri yang tidak yang mengikuti itu, makanya semenjak hal itu pesantren jadi mencuat gitu loh Bang, kasus-kasusnya. bukan yang ambruk, bukan Lerboyo Bang. Fokus Yang ambruk di mana, Bang? Yang ambruk itu dekat Yang- rumah saya Bang, di Begura. Iya, yang Alfonzi itu Bang. Apa? Iya yang itu, yang Yang ambruk, apa? Bang. Nah, terus gini loh Bang, maksud saya. Kenapa saya mengecam itu karena gini Bang, maksudnya kan kalau misalkan pekerja-pekerja bangunan itu kan harus memenuhi standar K3 kan ya Bang, ya? Keselamatan kesehatan kerja. Anggapan proyek-proyek itu kan tempat yang fatal ya Bang, maksudnya tempat sering terjadinya kecelakaan kerja. Bahkan yang beredar di videonya kan sekarang santri-santri yang ngecor sampai lantai 3 tanpa ada pengamanan sama sekali. Itu kan malah bahaya gitu ya Bang, ya? Maksudnya kalau gotong royong pun nggak harus kayak gitu. Walaupun minta tolong sama kiai. Yang tersebar kan sekarang kayak gitu Bang di masyarakat. Oh. Oke, Benar Pak, ya? Kan begini yang Pak, apa? begini Pak. Maksudnya gini kan, Oke, Bang, begini. maksudnya Yang namanya- seenggaknya kan dilengkapi gitu loh Mas. Perlengkapan Oke, keamanan ya. entah Nah, harnas, itu- helm proyek. Oke, ha. Begini Pak. Ya itu anu lah, itu saran yang baik lah, itu saran yang baik. Memang ya kalau kita bekerja dengan standar yang di situ itu ada helm dan lain sebagainya, itu memang lebih baik lah, itu memang lebih baik. Cuman memang ya fakta ya di Indonesia. Ya saya ini lama sekali kerja di teman-teman saya banyak kerja di proyek-proyek di Bali, di mana itu ya semuanya hanya pakai topi. Apalagi di kampung-kampung itu malah pakai topi semua, itu nggak ada yang pakai capil. Jarang Pak, jarang. Kalau nggak proyek besar, kalau nggak perusahaan besar itu jarang yang pakai safety itu. Sebenarnya nggak hanya pesantren ya kayak begitu itu. Sebenarnya nggak hanya pesantren. Di luar pesantren pun banyak sekali pekerja bangunan itu tidak pakai alat pengaman. Bahkan proyek-proyek di Bali itu saya melihat sendiri banyak sekali juga tidak pakai pengaman. Tapi sekali lagi saya tidak menutup saran ya yang lebih baik itu memang pakai helm, pakai ya saya sepakat ya.
Sudah Pak, itu aja ya. Ada yang lain? Dan ini Pak, maksudnya tuh berarti bener ya, maksudnya kan saya dapat data kalau dari 42.000 pesantren yang di Indonesia hanya 50 sampai 51 bangunan yang memiliki bangunan izin. Dapat dari mana itu, Bang? Ada kok Bang, udah tersebar luas di media. Saya ada buktinya. Kalau mas-masnya mau linknya atau mungkin ininya bisa DM saya Nah, terus gimana? gitu. Nah maksudku berarti kan dari 42.000 pesantren di Indonesia hanya nggak nyampe seperempat yang memenuhi standarisasi pembangunan. Berarti kan nggak semua pesantren tuh aman gitu loh, terjamin aman gitu loh, karena tidak memenuhi standarisasi pembangunan. Apa kaitannya izin sama standarisasi pembangunan? Hubungannya izin sama standarisasi bangunan apa? Nah, berarti kan seenggaknya kan sudah ada standarisasi pembangunan gitu loh Bang, kalau sudah ada izinnya. Izin itu izin apa itu Mas? Izin pembangunan tuh Bang. IMB yang dimaksud itu IMB-nya. Ya, IMB itu Iya. kan izin IMB itu kan hanya izin mendirikan bangunan, bukan standarisasi bangunan. Apa ada di IMB itu semisal nanti betonnya hanya harus sekian, besinya sekian, begitu ada di IMB. Nah maksudnya gini loh Bang, maksudnya anggapan gini loh Bang ya. Enggak, jawab dulu tuh Bang, ada apa enggak di IMB itu? Nah, ya IMB itu kan hanya izin mendirikan bangunan, bukan izin mendirikan bangunan yang nanti tiangnya sebesar gaban, ya tidak begitu ya. Maksudnya gini Bang, anggaplah Abang bikin bangunan, itu sudah ada izinnya IMB tapi lantai 1. Terus Abang bikin lagi bangunan ditingkatin lagi lantai 2, lantai 3. Berarti kan itu melanggar izin Bang. Rumah kamu Maksudnya, ada IMB-nya, Bang? Rumah kamu? Ada surat-suratnya lengkap Bang. Enggak, IMB. IMB-nya. Kalau surat tanah semua rumah ada. Heeh. IMB-nya. Itu kan kalau IMB itu kan saya kurang ngerti kan Bang. Maksudnya bukan urusan saya kan kalau masalah rumah. Saya kira Itu kan bukan urusan saya kan. Ini Gitu. mending gini Pak. Di luar kepala, Bang. Kalau sampean menanyakan tentang IMB, seharusnya sampean juga tahu dulu IMB itu seperti apa. Sedangkan sampean sendiri sekarang belum tahu IMB itu apa, kan gitu. Ya betul. Jadi, Belum maksudnya kalau makanya pondok ini sudah ada IMB-nya sebenarnya. Cuma ada mungkin dari beberapa yang IMB-nya itu bisa jadi dari pihak kontraktor ataupun mana ini mengurangi dari kata bahan ataupun apa itu bisa. Tapi kalau semua pondok, perasaan saya tapi ini ya, karena saya juga sering ke PUPR seperti itu. IMB itu semua ada kok. Gak syukur bangun gitu dok. itu yang ngomong sendiri tuh Menteri PU loh Mas, Menteri Pekerja Umum. Maksudnya tuh kayak nggak ada seperempat itu dari 42.000 pesantren, hanya 50 yang ada izinnya gitu. Enggak, logisnya itu kan gini ya, kalau persoalan IMB itu. Pesantren itu kan dibangun tidak langsung jadi. Ya, pesantren itu biasanya kan nyicil pembangunannya. Nah, kalau biasanya yang pakai IMB itu, biasanya itu kan sudah diukur bangunannya itu berapa lantai. Kemudian bahan-bahannya, lalu ya semua teknisnya itu kan diukur. Nah, kalau pesantren yang pembangunannya itu tidak langsung jadi, nah saya kira pengurus pemerintah yang bertugas di IMB itu juga akan bingung. Sampun. Belum langsung jadi. Saya sedikit mau nambahi kayak. Nah, iki. Kalau IMB itu sebagai tolak ukur bahwa bangunan itu akan kokoh, bagaimana
kantor pemerintahan terpadu di Brebes kemarin yang roboh. Yang jelas-jelas IMB-nya itu lengkap tuh. Ada Sama juga kantor farmasi di Tangerang Selatan. Yang jelas-jelas itu IMB-nya lengkap. Bahkan anggarannya dari APBN tuh. Itu Ya juga bisa makanya itu bang, roboh. bang, maksudnya gini loh, abang ngebandinginnya kayak gitu. Kalau saya ngebandinginnya kantor yang kayak gitu ya, yang dibangun sampai berapa miliar dan bahkan menggunakan arsitek pun masih bisa roboh, apalagi yang cuman yang kayak pekerjaannya santri, terus bangunannya Nah, kayak kemarin yang ambruk gak jelas. ini Nah, kayaknya ini. Coba ini lihat berita terbaru dari Kementerian PU yang kemarin hadir langsung datang ke Lirboyo, menyaksikan langsung dengan mata kepalanya, dengan otak warasnya dia memperhatikan bagaimana pesantren dan para santri itu melakukan gotong royong di dalam pembangunan di Lirboyo. Apa pernyataan dari Kementerian PU? Oh, ternyata apa yang kami lihat, santri ini hanya membantu. Itu pun pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Itu pun di luar dari jam pembelajaran. Apakah itu kesemuan? Tidak. Itu kan kalau kita kembali kepada Kementerian PU. Berarti kalau tadi Bang, siapa namanya ini? gak jelas. Mak Celeng deh, ya, Mak. Ambu. Sila kocak yang tak jelas kok. yang dibilang Bang Hitam ini kembali kepada Kementerian PU, ya berarti tanyakan kembali apakah kemarin yang disampaikan oleh Kementerian PU itu bohong gitu. Ya enggak bang, maksudnya tuh kalau misalkan cuma ngebantuin, mau apapun alasannya, orang yang memasuki daerah pembangunan itu harus memakai standarisasi K3 untuk melindungi dirinya sendiri dari kecelakaan kerja. Gitu loh bang. Yang Ya, namanya hari apes kan nggak ada yang tahu bang. Bener nah gak? iya bang, Anggaplah bener, bener abang bang. jalan nih. Terus di pembangunan proyek abang tiba-tiba ketimpa. Apa kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa nebak kan. Nah, Makanya itu ini pertanyaan wajib menarik K3. ini. Statement sampean ini menarik. Berarti secara tidak langsung yang terjadi di Al-Husini kemarin itu musibah apa dibuat-buat? Musibah, musibah. Sudah ya clear ya, berarti di situ musibah ya. Ya sudah, tidak usah Motor. Terima kasih Bang Gelap. Kebetulan Yai semua jenengan-jenengan Yai Maksun, Yai Surya, Yai Pustaka, Yai Muzaki. Beliaunya ini yang dibawa. Ini yang lagi viral-viralnya sebenarnya. Yang gembor-gembor membela kiai dan pondok pesantren. Ya ini orangnya yang dibawa. Saya ini persis. Paling ekstrim kalau menentang-nentang netizen yang enggak sejalan. Cocok ini masuk basmi ini. Beneran? Ya, Dan Ya, beliaunya ya contoh tadi lah mengatakan bahwa eh, beliau kan langsung menyimpulkan begini, karena ada 42.000 pondok yang memiliki izin hanya 50.000, berarti ada 42 ada 41 sekian. Berarti 41.000 sekian pondok ini tidak layak bangunannya. Ini kan apa ini? Makanya saya kejar tadi, apakah ada hubungannya antara IMB dan kualitas bangunan kok Anda menyimpulkan kayak begitu? Padahal Cuman dari 42.000 pondok ini yang roboh cuma satu. gini bang, Itu maksudnya berarti kan kan kritik cuma berapa kritik ya? kritik utama saya kan bukan di ini, di pekerjanya ini loh bang. Tidak menormalisasikan, bahkan saya mengecam hal itu. Pembangunan yang dilakukan oleh para santri-santri. Bang, Tadi kan
Nah, gini Bang, tadi kan sudah saya clearkan. Oke, itu saran yang baik. Kalau memang dikritisi dari sisi kurangnya safety, kurangnya pakai helm dan lain sebagainya, oke, bisa ke depan nanti diperbaiki. Dan saya juga memberikan pemaparan sebenarnya kalau mau melihat fakta di lapangan tidak hanya di pondok, di luar sana juga 90% itu tidak pakai safety para pekerja bangunan itu. Ya, tidak hanya pondok kalau itu. Karena ya banyak faktor lah. Dulu yang kerja di proyek-proyek yang anu itu karena memang nggak ada helm. Ya banyak lah faktornya karena nggak ada helm. Tapi para tukang di pondok itu para tukangnya itu memang pakai semua. Dia pakai helm semua. Pondok Intinya ya. maksudnya yang kerja lah ya. ini tidak memenuhi standar K3. Begini, untuk pengadaan alat-alat K3 pun itu juga membutuhkan dana yang sangat besar. Semisal satu helm ini harga berapa? Rompi harga berapa? Sepatu bot berapa? Lalu tali yang diikatkan kepada suatu tiang ataupun apa juga berapa? Intinya seperti itu. Tapi kalau Ya, memang maksudnya dasarnya dari setiap saya paham. sebelum pembangunan kan harusnya dananya sudah harus lancar gitu loh Pak. Maksudnya sudah disiapkan dananya benar-benar gitu loh untuk memenuhi semua kebutuhan termasuk K3-nya gitu. Masalahnya Kalau emang pondok ini. belum siap, kalau belum siap Oke. dana mending nggak usah bangun gitu loh Pak. Oke. Kalau belum siap bangun secara tidak, pondok ini tidak didanai oleh negara, itu yang pertama. Tidak didanai oleh negara. Dan yang kedua, pondok ini dibangun atas yaitu tadi dari bisaro-bisaro ataupun bayaran-bayaran. Kan seperti itu. Gini aja, Pak. Sedangkan kapasitas pondok ini semakin lama akan semakin banyak santri. Sedangkan di situ kapasitas tidak bisa dipenuhi. Terpaksa akan mendirikan bangunan lagi dengan cara itu tadi tetap menggunakan tenaga kerja arsitek. Itu yang Saya tanya Pak. Saya tanya balik, Pak, kalau yang ada kan di tukang di kampung-kampung itu kan semuanya nggak pakai safety, itu menurut sampean gimana? Yang mereka bangun rumah, bangun gedung di kampung-kampung itu kan nggak ada yang pakai. Menurut Nah, sampean gimana? kalau di tempat saya, kalau di lingkungan saya nih ya, kalau di lingkungan saya, di lingkungan tempat tinggal saya, di lingkungan kerja saya, itu rata-rata pembangunan juga walaupun pembangunan rumah juga pakai helm kok, helm kuning biasa, pakai sepatu boot gitu. Di mana? Yang Di mana? Enggak, saya ingin tahu rumah sampean di mana? Madiun. Wow. Pak, kalau pakai standar Pak. Indonesia ini macet pembangunan, nggak ada, Pak. Ya berarti secara nggak langsung kan kalau Bapak ngomongnya gitu kan berarti kan menormalisasikan hal kayak gitu Pak. Keteledoran Nah, serta saya nggak kelalaian. normalisasi. Artinya begini loh. Sampean kalau sinis itu ya jangan harus imbang lah begitu. Kalau sinis itu harus imbang. Artinya kalau tadi kan saya sudah mengatakan, oke, kalau memang nanti ke depan diperbaiki, itu saran yang baik. Cuman jangan tutup mata. 90% tukang di Indonesia ini nggak pakai safety, ya pakai topi aja. Coba cek aja di kampung-kampung itu. Begitu maksud saya. Bahkan di Bali itu tanya aja tukang-tukang yang di Bali. Yang Jadi bangun anu. ya jadi maksudnya Pak Yai Masun itu seperti ini loh. Jangan hanya dituduhkan kepada pondok saja yang tidak safety K3. Kenapa kok enggak di tukang-tukang rumah juga, pembangunan perumahan ataupun gedung ataupun musola sekalipun yang di desa-desa. Kenapa enggak pakai semua seperti itu? Karena kan dari tadi yang dimaksud Yai Masun ini, kenapa harus menembakkan itu? Nembak pesantren yang kayak gitu karena kan emang kasus semua maka sebar luas sekarang kan. Bapak. Pertanyaan saya kan simpel sekarang. Pas waktu ngecor, ya, apa pas waktu, mohon maaf ini ya, almarhum santri-santri yang ketimpa ini apa juga harus pakai helm?
Ya pas Bedakan Bapak, kan tidak ada pembangunan Bapak di situ. Cuma yang ya kan. lagi diekspos ini sekarang kondisinya pas waktu pengecoran tidak pakai helm. Nah, ya Kalau yang pas itu. waktu ketimpa ini, ya, Ya sudah, monggo sudah clear ini, sudah clear ini. Tuh monggo monggo monggo. Kayak kalau kawan ngadap itu. Assalamualaikum. ya bocah. Bentar. Kang Ya, bocah. monggo. Nggih. Tak follow nggih, nggih nanti ngobrol ke DM. Oh nggih nggih. Nggih, sembah nuwun. Nggih, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya sebenarnya tadi mau ngasih tahu ke yang ini ngomong sendiri loh ya. Tadi dia bilang saya rakyat jelata katanya. Oke, assalamualaikum. Ya. Ya kita nanti kalau antum turun ya kita turun semua. Ya, assalamualaikum bapak-bapak, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini pembahasan ini menarik ini host. Saya jujur ikut geram, ikut marah atas pemberitaan yang ada. Karena mayoritas rakyat Indonesia ini kan mayoritas bodoh dan tolol. Saya berani katakan begitu karena itu berdasarkan data bahwasanya pendidikan menengah ke bawah rakyat Indonesia itu 72% dari jumlah penduduk yang ada. Dan rakyat yang bodoh ini sangat mudah diprovokasi melalui pemberitaan opini publik, pemberitaan-pemberitaan yang memojokkan, sementara mereka tidak paham, tidak tahu fakta sebenarnya. Tapi kalau yang kita kenal dunia santri, kita kenal dunia pesantren, bagaimana sejarah adanya pesantren itu, bagaimana perjuangan para ulama dan santri dalam memerdekakan Indonesia, tentunya kita akan sangat menghormati para kiai dan para santri. Nah, sayangnya rakyat Indonesia ini mayoritas Islam KTP. Ini fakta. Ini yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Silahkan kalian cross check di masjid-masjid yang ada, mayoritas itu sholat berjamaah itu nggak lebih dari 5% dari masyarakat yang umat Islam sekitar perumahan-perumahan itu di wilayah-wilayah itu. Terkecuali lingkungan santri ya, itu berbeda hal. Nah, mereka ini termakan paham liberal dari negara-negara kapitalis yang memang tujuannya untuk merusak, mengobrak-abrik Islam kita. Mereka sangat mudah mereka itu termakan provokasi hal-hal seperti itu. Nilai sejarah mereka tidak tahu. Bahkan pemerintah kita ini tutup mata kepada pesantren-pesantren ini. Hanya pada saat momen pemilu mereka datang, minta restu, minta dukungan, giliran mereka posisi sudah berkuasa dilupakan. Kalau mereka melek, saya ambil contoh misalnya Abah Anza ya. Berapa ribu santri di sana gratis. Mikir nggak otak mereka ke sana? Gratis, ribuan santri, nggak bayar. Dengan demikian harus juga membangun gedung karena kebutuhan untuk para santri. Ini kan kacau ini sebenarnya. Gimana, Bang? Ya itu. Iya. Ya itu Ya memang mayoritas gitu, Pak. lebih Karena kayak barisan-barisan itu pendidikan menengah ke bawah, Pak. Dan yang saya miris itu begini, Pak. Hal seperti ini kalau yang saya perhatikan terkesan memang ini dilakukan pembiaran dari pemerintah
hanya untuk dimanfaatkan momen pemilu. Saya berapa kali Bang, saya itu bertanya kepada kiai, bertanya kepada ulama, bahkan pengasuh pondok pesantren ya. Karena melihat fakta keadaan negara kita, saya bertanya kepada mereka, pertanyaan saya, mengapa para ulama masyhur ini nggak masuk dalam pemerintahan? Karena bukan apa-apa, fakta yang terjadi dari para ceramahnya para ulama-ulama ini ya, yang terjadi itu karena mereka nggak bisa mengambil kebijakan. Apa yang disampaikan mereka itu hanya bikin kita geram, emosi sama perilaku para pejabat negara yang terkorup-korup ini. Para ulama kita dikriminalisasi, diadu domba. Kalau mereka yang melek, Pak, belum lama ini Habib diserang. Para Habib dipojokkan, diadu domba bukan main. Setelah Habib sekarang diserang kiai dan pesantren. Tujuan akhirnya Islam akan dihancurkan di Indonesia. Dan akan mereka itu menjejali pemuda-pemuda Indonesia ini, generasi muda kita itu dengan faham liberal. Dijauhkan mereka dari para ulama, dijauhkan mereka itu dari pengetahuan agamanya. Dan ini yang miris, Pak. Saya bahkan ada usul ke anggota dewan saya. Saya usul ke anggota dewan, tolong diusahakan pendidikan di sekolahan itu, sekolahan dasar, itu ada target dalam pendidikan agama. Karena kalau ada target, contoh agama Islam, lulus SD misalnya harus apa juz 30, atau misalnya sampai surat Al-A'la sampai ke An-Nas. Anggap aja seperti itu tolak ukurnya, Pak. Kalau itu ada target seperti itu, secara otomatis siswa itu akan mengejar, mereka akan belajar agama setelah pulang sekolah. Insya Allah masjid-masjid itu ramai. Dan orang tuanya pun akan lebih peduli. Tapi kalau dengan cara seperti ini tidak ada target, ya makin amburadul kita ini. Nah, dan itu saya nilai itu pembiaran dari pemerintah, Pak. Nah, ada pun misalnya dari agama yang lain, ya silakan, mereka punya target sendiri pengetahuan agama mereka. Seharusnya seperti itu yang dilakukan. Dan yang melakukan ini kan hanya pesantren, Pak. Oke, siap. Moga. Ya, soalnya nanti kalau saya bantah Bang Raflen ini larinya terlalu lebar. Iya betul ini. Apalagi berbicara tentang pendidikan di Ini Indonesia. permasalahan sekarang itu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum para kiai dan rekan-rekan. Saya Mas Muh ini izin ikut bernarasi ya, Kiai ya. Oke, monggo. Pertama saya mendukung betul perjuangan para pengurus NU di DKI, santri, para kiai yang terus kontra dengan apa yang telah dilakukan oleh Trans 7 ini gitu. Mati suaranya. Saya saksikan, Kiai. Tes. Typing di bawah ini ya. Itu kita bisa lihat betul-betul mereka tanpa memiliki data apapun kemudian bisa berbicara negatif tentang pesantren gitu. Nah, ini tidak jauh, salah satunya adalah dari akar sejarah gitu. Sejarah pesantren itu yang harusnya pemerintah hadir untuk memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa pesantren bukan lembaga yang baru kemarin berdiri. Tapi pesantren adalah salah satu lembaga yang jauh sebelum kemerdekaan, dan kemerdekaan itu pun muncul juga salah satunya adalah dari kontribusi banyak para ulama dan para santri. Nah, ini yang harusnya sebegitu banyak pesantren yang muncul dari dulu itu, negara harusnya hadir, gitu loh. Jangan kemudian membiarkan seperti sekarang, kemudian akan muncul seperti kritik tentang pembangunan, seperti itu.
tentang gaya atau tata cara hidup kita di pesantren seperti itu. Itu yang kemudian dilihat tanpa dengan melihat sejarahnya, melihat bagaimana kondisinya. Pembangunan di pesantren itu, kiai coba kita miris sebenarnya. Kalau kita ngomongin Lirboyo saja, berapa sih bayarnya santri itu ke pesantren? Satu orang bayarnya berapa? Cukup nggak untuk makan 1 bulan? Tapi nggak ada biaya mahal di sana. Dan mau nggak mau harus cukupkan hidup 1 bulan. Dampaknya apa? Ya kiai membangun pesantren itu tidak minta-minta sama santri, bukan uang yang dikumpulkan dari santri menurut saya. Karena buat makan aja sebenarnya nggak cukup. Apalagi buat bayar guru, bayar ustadz gitu. Sehingga apa? Ya pembangunan nggak usah ngomongin jauh-jauh lah masalah IMB. Bisa membangun aja udah bagus. Ya nggak? Menurut saya begitu kan gitu. Ya, 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 ya. Nggih ngapunten Yai Mustaka, Yai sinten Yai Mahsun, Masmu ngapunten teng mriki lidhahe ber-beren duduk nggih. Ngeri. Nggih, baterainya kula pun ajenge telas. Prosesnya gitu. Saya minta undur diri dulu ya. Ngapunten sangat. Nanti DM mawon. Siap, matur suwun, matur Nggih. suwun. Nggih. Matur suwun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya izin sedikit bernarasi dulu ya sebentar ya. Moga-moga. Sekaligus mau menambahkan tadi. Yang pertama tadi ya, yang menyampaikan mengenai kenapa pendidikan di Indonesia ini tidak lebih, itu kan lebih pokoknya kan ditekankan kepada agama Islam kan begitu. Ya karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan adalah negara dengan keberagaman agama. Sehingga sistem pendidikan ya harus mengakomodasi gitu semua keyakinan sesuai prinsip kebebasan beragama gitu. Jadi makanya kenapa tadi saya tidak melanjutkan diskusi itu, karena itu nanti larinya kemana-mana. Saya lebih condong pengen menarasikan tentang tema aja sih, bahwa tadi Yai sempat menyampaikan kenapa yang naik ini kebanyakan orang-orang yang dikritik itu ya hanya sebatas itu gitu. Ya mungkin teman-teman entah itu malas untuk mencari tahu gitu atau pura-pura tuli gitu kan. Karena zamannya kayak iya, karena kondisi yang terjadi hari ini tentang ramainya disorotnya pesantren, tentang apa sih yang disebut dengan feudalisme ini gitu kan. Jadi kita harus kembali membaca buku gitu, khususnya buat teman-teman yang mungkin belum memahami, belum tahu, tetapi FOMO ikut-ikutan mengkritik tentang perbedaan antara feudalisme dengan adab gitu. Saya akan tarik dulu bahwa adab kepada guru itu luas ya. Kiai juga guru, di pendidikan formal itu juga disebut dengan guru gitu ya. Itu adalah bagian penting dari nilai-nilai yang diajarkan dalam budaya kita gitu. Sayangnya untuk saat ini tidak jarang penghormatan semacam ini tuh dianggap sebagai bentuk feudalisme, bahkan disebut dengan feudalisme terselubung katanya kan begitu. Makanya ayo kita sama-sama kita belajar, kita bedah kembali, kita pahami kembali gitu. Mengapa adab kepada kiai ini berbeda dengan feudalisme itu yang diserukan oleh teman-teman santri gitu. Ya karena kita harus tahu bahwa definisi dari keduanya ini loh tuh sudah berbeda. Makanya baca pelan-pelan sambil minum kopi pahit gitu kan. Jangan terlalu minum kopi yang manis. Feudalisme itu adalah sistem sosial yang menempatkan individunya dalam hierarki gitu. Hierarki ini apa? Ya berdasarkan status, bukan keilmuan, bukan jasa apa yang sudah mereka berikan gitu. Jadi makanya dalam sistem ini penghormatannya itu diberikan bukan karena keahlian atau jasa, tetapi karena kedudukan sosial. Itu pun
atas dasar diwariskan atau juga bisa dipaksakan tuh. Nah, sedangkan adab guru yang dilakukan oleh para teman-teman santri di seluruh pondok pesantren ini itu adalah bentuk penghormatan yang didasari pada kontribusi nyata yang diberikan oleh kiai. Apa itu? Ya ilmunya. Tujuannya apa? Ya dalam untuk membangun generasi yang lebih baik ini. Jadi misalnya nih, menghormati guru itu tidak berarti kita harus menunduk tanpa pertanyaan. Nah, dalam pendidikan modern dan ajaran Islam ini, adab kepada guru tetap bisa berjalan beriringan dengan diskusi kritis. Jadi makanya kenapa di pesantren itu ada budaya batsu masail di situ. Setiap ada permasalahan, bagaimana kita bisa memecahkan persoalan ini? Dengan apa? Ya dengan keilmuan gitu. Nah, sehingga penghormatan kepada guru itu tidak bersifat memaksa atau eksklusif. Jadi seorang santri menghormati kiainya itu karena rasa hormat yang tumbuh secara alami karena keilmuannya. Nah, sekarang saya mau bertanya, di mana perbedaan antara feudalisme dengan adab ini? Kan sangat jauh berbeda. Apakah ada gitu pondok pesantren yang kiainya, pendirinya itu bodoh, nggak ngerti ilmu tentang apa yang diajarkan dalam pesantren itu? Nah, ini yang banyak teman-teman FOMO ini tidak mau cari tahu tentang perbedaannya gitu. Sehingga makanya kenapa kok yang typing maupun yang naik itu pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ya sebatas mengkritik tapi tanpa isi. Ya mungkin teman-teman perlu gitu untuk sesekali lah, sebulan 2 bulan datang ke pesantren mondok di sana. Terima kasih, Yai. Nggih. Ya, mantap.